PP Muhammadiyah merespons positif terhadap wacana libur 1 bulan selama Ramadan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun dalam pembahasannya, di tengah masyarakat juga banyak suara yang tidak menyetujui hal ini karena dianggap tidak produktif bagi siswa. Dan untuk mendalaminya kita bahas malam hari ini bersama Anwar Abbas, Waketum PP Muhammadiyah, dan Jejen Musfah, pengamat pendidikan UIN. Selamat malam Pak Anwar dan juga Pak Jejen. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Pak Anwar terlebih dahulu. Pak Anwar, ini kan kalau dari PP Muhammadiyah sudah menyatakan bahwa setuju atas wacana ini. Tapi kalau di tengah masyarakat masih banyak yang mengkritisi, terutama di kalangan orang tua maupun guru. Apa sebenarnya yang membuat Muhammadiyah setuju dengan rencana ini? Yang pertama, kalau kita lihat dari tujuan sistem pendidikan nasional adalah bahwa tujuan kita mendidik anak untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia ya. Jadi masalah keimanan dan ketakwaan itu harus menjadi prioritas itu. Tidak hanya kecerdasan intelektual anak saja yang kita tempa, tapi juga kecerdasan religius mereka, kecerdasan sosial mereka gitu kan. Oleh karena itu ya yang libur itu adalah sekolah, pergi ke sekolah formal ya. Tapi kalau di rumah dan di masyarakat anak-anak beraktivitas. Ya misalkan ya mereka pergi ke masjid ya, membaca Al-Quran, sholat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan. Tapi kan tidak mungkin dulu itu saja kegiatan ya. Menurut saya di rumah tangga itu penting juga memberikan life skill. Kan ini bulan suci Ramadan ya, jadi orang tua mempersiapkan makanan berbuka gitu ya. Bagus juga anak-anak dilibatkan untuk memasak gitu ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka belajar memasak ya. Mana tahu nanti ya begitu mereka dewasa ya mereka bisa menjadikan pengalaman-pengalaman selama Ramadan ini sebagai bekal hidup dia nanti dalam mengharungi kehidupan gitu. Baik, Pak Anwar, tapi kan masalahnya tidak semua siswa di Indonesia ini beragama Muslim. Bagaimana kemudian dengan yang non-Muslim? Kalau bagi saya ya, karena tujuan pendidikan kita dalam bentuk manusia beriman takwa ya, berarti orang-orang yang non-Islam pun pergi ke gereja atau pergi ke rumah-rumah ibadah mereka, ke kelenteng gitu ya. Oleh karena itu ya menurut saya peluang ini hendaknya dimanfaatkan oleh kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang religius. Apakah religius secara Islami atau Kristiani atau Hindu atau Buddha atau Konghucu gitu. Saya takutnya begini ya, pendidikan kita ini sekarang ini lebih menekankan kepada terbentuknya kecerdasan intelektual ya. Sementara kecerdasan emosional mereka kurang terasah gitu kan. Kecerdasan sosial mereka kurang terasah. Menurut saya itu harus ada keseimbangan ya. Murid-murid ini adalah seorang individu tapi dia adalah makhluk sosial. Dan dia juga adalah makhluk di lingkungannya. Oleh karena itu kepada mereka harus dikondisikan ya selain dirinya kita berikan kepada mereka diri mereka juga harus mengenal lingkungan mereka, baik lingkungan kemanusiaannya maupun lingkungan alamnya gitu kan. Dan lingkungan masyarakatnya, kehidupan lingkungan ekonomi dan bisnis serta politik dan lain-lain sebagainya. Kenal mereka itu. Baik. Saya ingin ke Pak Jejen terlebih dahulu. Saya ingin pendapatnya Pak Jejen. Kalau misalkan ternyata akhirnya nanti ada libur 1 bulan penuh di bulan Ramadan seperti itu, menurut Anda sebagai pengamat pendidikan dampaknya akan lebih banyak yang positif atau yang negatif? Ya baik Mbak Ayu, Pak Yai Anwar yang kami hormati. Saya meragukan keluarga ayah ibu punya kapasitas pemahaman pedagogik yang ideal untuk menemani, membersamai anak-anak 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu di satu sisi. Yang kedua, apalagi tidak semua pasti orang tua punya pemahaman keagamaan yang baik. Di sisi lain, kita tidak bisa memastikan anak-anak otomatis ketika libur itu pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke majelis taklim atau tempat-tempat yang memang dimaksudkan untuk peningkatan
kompetensi keagamaan. Karena kita tahu betul juga secara sosiologis di perkotaan maupun di pedesaan, orang tua tidak sepenuhnya berada di rumah. Kadang-kadang ayah ibu pergi berangkat pagi, pulang sore atau di malam hari. Karena itu secara teoritik dan praksis, yang paling siap untuk melakukan pendidikan secara umum, terutama keagamaan, adalah sekolah, madrasah atau pesantren. Karena apa? Karena mereka memang bukan saja dibayar atau digaji untuk melakukan edukasi, tetapi juga memang mereka, para guru, para pembimbing, para ustadz, kiai, memang disiapkan untuk menggantikan peran pedagogis yang terutama penekanannya pada karakter, dan pada bulan Ramadan tentu saja fokus kita pada religiusitas anak. Demikian Mbak Ayu. Oke, jadi pendapat Anda lebih baik sekolah berjalan seperti biasa saja ya. Saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, saya ingin pendapatnya dari pernyataan Pak Jajen tadi, dikatakan bahwa tidak semua orang tua capable gitu untuk mengawasi anaknya nanti. Takutnya justru karena pengawasan orang tua yang sulit, malah nanti anak-anaknya tidak produktif, hanya di rumah saja, tidak ke masjid dan tidak ada pembangunan akhlak. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau kita belajar ilmu pendidikan ya, tempat pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Tempat pendidikan yang utama dan pertama itu di rumah tangga. Oke. Kemudian yang kedua di masyarakat, yang ketiga baru di sekolah. Kalau akhir-akhir ini kita lihat ya, itu semuanya diambil perannya oleh sekolah. Padahal nanti ya anak-anak kita ini, begitu dia lulus, dia terjun ke tengah masyarakat. Oleh karena itu menurut saya, anak-anak ini tidak hanya dikondisikan di sekolah, tapi juga dikondisikan di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Oleh karena itu bagi saya, libur sekolah bulan puasa ini bukan tidak belajar, tapi mereka belajar tempatnya berubah. Kalau tadinya mereka belajar di sekolah, sekarang mereka belajar di rumah tangga. Apa misalkan contohnya ya, anak-anak itu diajar bagaimana memasak, bagaimana membersihkan rumah kan, bagaimana membersihkan lingkungan. Kemudian anak itu juga bisa diajak berpartisipasi dengan kegiatan yang ada di lingkungannya, mengaji di masjid atau di surau gitu kan. Kalau orang tuanya dua-duanya bekerja bagaimana Pak? Kalau ternyata dua-dua orang kan ada masyarakat, kan ada masyarakat ya. Jadi saya lihat akhir-akhir ini ya, alasannya yang banyak itu karena orang tua bekerja kan gitu ya. Tapi juga banyak orang tua yang tidak bekerja gitu kan. Dan menurut saya sistem keluarga kan ada kakek, nenek gitu ya, kak teteh, mamang, kan banyak itu, tidak hanya bapak dan ibu. Karena konsep kita di Indonesia ini bukan nuclear family, extended family, bukan keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, tetapi ada kakek, nenek, om, tante, paman. Jadi menurut saya ya ini yang harus disadarkan juga, bahwa orang tua juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka. Jangan diserahkan saja pendidikan anak ini kepada sekolah gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya harus ada dialog, harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara tiga pihak, yaitu antara pihak sekolah dengan pihak rumah tangga dan pihak masyarakat gitu kan. Oleh karena itu libur besok ini menurut saya ya bukan berarti sang guru juga libur mengawasi anak-anak, bukan berarti sang guru juga libur mengontrol anak-anak. Dengan kemajuan teknologi sekarang kan bisa dikontrol lewat dunia digital kan. Anak-anak diberi tugas ya, misalkan mereka pagi-pagi harus ke masjid, ke tempat ibadah gitu kan. Pagi-pagi mereka harus mengaji, kan bisa dikontrol gitu kan. Jadi oleh karena itu bagi saya jangan kita sebagai pendidik ya bersifat pragmatis, mengambil mudahnya saja gitu. Baik. Karena kita juga ingin anak-anak kita ini punya waktu yang banyak juga dengan keluarganya. Kalau hari ini kan lebih banyak anak-anak bergaul dengan guru, dengan teman-teman di sekolah, sementara dengan orang tuanya sedikit sekali waktunya kan gitu ya. Padahal mereka juga butuh terhadap kehangatan dari orang tuanya. Saya kembali ke Pak Jajen. Pak Jajen mungkin bisa ditanggapi pernyataan dari Pak Anwar, kalau misalkan orang tua tidak bisa, ada extended family, ada lingkungannya juga yang bisa bertanggung jawab, itu kira-kira nanti akan efektif tidak? Ya itu tadi, jadi memang secara tripusat pendidikan memang betul bahwa
tanggung jawab edukatif itu bukan hanya pada sekolah, tapi terutama sekali fondasi utama itu ada di keluarga. CQ itu para ibu juga, kemudian masyarakat dalam hal ini bisa saja dalam bentuk kegiatan-kegiatan di masjid, musola, majelis taklim dan seterusnya. Tetapi libur 1 bulan penuh tidak ada jaminan bahwa anak-anak lebih memilih ikut kegiatan di masyarakat. Jangan-jangan anak-anak lebih mengisi libur Ramadan itu dengan intensif di depan televisi, intensif bermedia sosial, karena ayah ibu tidak ada, mereka didampingi oleh para pembantu. Dan di sisi lain, saya berkeyakinan anak-anak akan lebih bahagia di sekolah, belajar, bertemu teman-teman, dibanding mereka di sekolah, di rumah, yang belum tentu kehadiran orang tua seperti yang kita harapkan, bahwa orang tua quote and quote menyediakan kurikulum Ramadan untuk peningkatan religiusitas. Paling bisa diambil jalan tengah, Mbak Ayu, Pak Anwar, adalah menurut saya mungkin datang dimundurkan waktunya dan pulang disegerakan, supaya tadi Pak Anwar, saya setuju bahwa anak-anak bisa punya kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi, menyiapkan kegiatan-kegiatan life skill bersama ayah ibu mereka. Di sisi lain, Mbak Ayu, saya melihat bahwa kita perlu mempertimbangkan juga capaian materi yang selama ini sebenarnya sistem pendidikan kita sudah mengenal pesantren kilat yang ada di sekolah. Nah, poin penting adalah 65% masyarakat muslim itu buta huruf Quran. Nah, mungkin di Ramadan ini kita lebih fokus kepada bagaimana penekanan, memastikan bahwa anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, kemudian berlanjut kepada pemahaman atau penguasaan bacaan sholat dan seterusnya. Nah, hal tersebut hanya mungkin bisa dilakukan menurut saya di sekolah, di madrasah, di keluarga. Kondisinya sangat variatif, bahkan mungkin kesenjangannya sangat tinggi antara keluarga yang siap memberikan kurikulum Ramadan di rumah dibandingkan dengan di sekolah. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, jadi dari Muhammadiyah ini kami mendapatkan informasi bahwa siap untuk bersama-sama nanti membuatkan satu paket khusus belajar di bulan Ramadan seperti itu. Sudah ada bayangan belum, Pak, kalau ini ternyata akhirnya nanti jadi keputusannya, wacananya, paket belajar khususnya itu akan seperti apa ya, Pak? Ya, saya tadi sore baru ke masjid ya. Itu anak-anak bergembira ria itu di masjid sore-sore itu ngaji mereka kan gitu ya. Tapi kalau bisa tidak hanya mengaji mereka di masjid ya, belajar berpidato juga bisa ya, belajar melukis, menulis gitu. Jadi menurut saya ya anak-anak juga dibiasakan belajar tidak di sekolah gitu. Belajar di rumah, belajar di masjid, belajar di kantor kelurahan kan, belajar ke kantor DPRD gitu kan. Kalau bagi saya, kalau ini diatur ya, dipersiapkan betul ya, saya rasa bagus ini. Jadi akhirnya anak-anak kita ini kita buat tidak hanya sadar tentang pentingnya ilmu pengetahuan yang dia pelajari di sekolah ya, tapi dia juga tahu bahwa dia juga penting dan harus tahu tentang bagaimana berhubungan dengan sesama, bagaimana berhubungan dengan para pejabat, berhubungan dengan orang tua, bagaimana berhubungan dengan orang yang sebaya, bagaimana berhubungan dengan anak yang lebih kecil. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu sangat dipentingkan. Itu oleh karena itu menurut saya bulan puasa ini ya bisa juga ditambahkan untuk mencetak anak-anak memiliki kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial artinya mereka memiliki keterampilan bergaul ya dengan orang yang bervariasi. Kalau sekolah itu kan agak monoton ya, hampir anak seusia dan guru saja kan. Kalau ini kan beragam gitu kan. Itu menjadi sesuatu yang berharga bagi mereka itu nanti. Oke, Pak Anwar. Jadi anak-anak dibawa ke tengah-tengah masyarakat ya. Ke tengah-tengah masyarakat, baik. Pak Anwar, tapi ini saya mewakili suara dari kaum guru yang non ASN dan juga mungkin guru-guru dari madrasah seperti itu yang mereka dibayar per kedatangan. Ada kekhawatiran dari para guru ketika murid-murid akhirnya diliburkan 1 bulan, maka mereka tidak akan mendapatkan gaji yang utuh padahal menjelang bulan
Ramadan dan juga menjelang Lebaran. Itu sudah dipikirkan juga Pak bagaimana solusinya? Saya rasa dibuat saja kebijakan ya. Tidak datang pun dibayar selama bulan puasa, kan tidak masalah itu kan ya. Oke. Apalagi kalau seandainya kita hubungkan dengan negara ya, tugas mencerdaskan bangsa itu tugas negara. Oleh karena itu mungkin barangkali ya dikasih insentif lah oleh negara kan para guru-guru ini. Karena guru-guru ini adalah pahlawan tanpa jasa, tanda jasa ini. Oke. Jadi oleh karena itu bagi saya terus terang saja ya, saya kan pernah jadi guru ya, cukup lama saya jadi guru dan jadi dosen ya. Dalam kesimpulan saya, janganlah anak-anak ini dicekokin dengan pelajaran-pelajaran seperti yang ada di sekolah setiap hari gitu. Kasih mereka kesempatan juga untuk bernafas di luar sekolah gitu ya. Bermain olahraga, bulu tangkis, sepak bola gitu kan. Itu bisa didapatnya di tengah-tengah masyarakat dengan hati yang gembira ya. Kalau dalam pakai ilmu semakin tinggi tingkat kebahagiaan sang anak, maka semakin tinggilah tingkat produktivitasnya gitu. Tapi semakin tinggi tingkat stres anak, makin semakin rendahlah tingkat produktivitasnya. Jadi oleh karena itu bagi saya anak-anak ini dikasih kegembiraan lah gitu kan. Bagaimana cara membuat mereka gembira? Dibawa ke tengah masyarakat ya. Dibawa kepada lingkungannya, dia bermain dengan orang yang beraneka, itu luar biasa. Pengaruhnya, dampaknya luar biasa itu menurut saya. Oke, kita berharap semoga nanti pengawasannya tetap ketat juga ya Pak ya, justru tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terakhir saya ingin ke Pak Jejen. Pak Jejen, informasinya sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah apa yang akan menjadi keputusan ini. Ada 3 opsi yang dibocorkan. Yang pertama adalah libur 1 bulan full, yang kedua libur di awal dan akhir, dan juga yang ketiga tidak libur, jalan seperti biasa sekolahnya. Menurut Anda, mana opsi yang akan diambil oleh pemerintah dan mana yang paling ideal sebenarnya? Ya, saya ingin menebak-nebak ya, mungkin Pak Anwar lebih tahu. Tapi gini, fakta sosial kita, Mbak Ayu, itu tidak semua gambaran di masyarakat itu anak-anak itu dekat dengan rumah mereka itu ada masjid, ada musola, ada lapangan olahraga. Mengingat fakta di lapangan itu kalau tidak semua misalnya perumahan itu menyediakan masjid atau musola. Jadi tantangannya saya kira adalah bagaimana memastikan keluarga siap untuk memberikan pendidikan keagamaan lebih bagus, lebih atraktif dibanding sekolah-sekolah selama ini. Saya tidak melihat urgensitas libur 1 Ramadan ini karena sebenarnya di sekolah kita mengenal pesantren kilat, dan kalaupun penekanan kepada pendidikan agama, sekali lagi yang lebih siap, yang lebih proper adalah justru guru-guru di sekolah. Di samping tidak mudah saya kira mengaminkan pernyataan Pak Anwar yang sangat bagus bahwa guru tetap dibayar meski tidak mengajar. Dalam praktik itu sangat sulit. Nah, pasti terkait dengan administratif dan kebijakan di yayasan atau sekolah masing-masing. Saya kira apapun pilihan yang dipilih oleh pemerintah, yang pasti harus ada konsekuensi logis yang tidak saja dibebankan kepada para orang tua, tetapi juga pemerintah siap untuk mewujudkan di Ramadan itu menjadi Ramadan yang produktif, terutama bagi peningkatan amaliyah ibadah, tadi pemberantasan buta huruf, Al-Quran, dan seterusnya. Baik, kita masih akan sama-sama menunggu keputusan mana, opsi mana yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan sekolah pada bulan Ramadan ini. Kita berharap keputusan ini bisa membawa dampak yang positif untuk para siswa, guru, dan juga orang tua. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Pak Anwar Abbas, Waketum PP Muhammadiyah, dan Jejen Musfah, pengamat pendidikan UIN. Terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Wassalamualaikum.